Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kemarin kan sudah libur ya, libur lebaran ya. Sekarang sudah waktunya beraktivitas kembali seperti biasanya. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya berdoa dulu ya. Ayo dipimpin ketua kelasnya. Dan Bu Guru ingin bertanya, kemarin materinya tentang apa? Sistem respirasi. Ya benar, sistem respirasi. Sebelum melanjutkan, Bu Guru absen dulu ya kehadirannya. Rinata Ardiana, Syarifatul Ula, Faidatul Karomah, Nurul Hidayati. Bagus, alhamdulillah ya. Sekarang Bu Guru tanya, ada yang ingat sistem respirasi itu apa? Ya, Rinata. Pinter. Beri aplaus untuk Rinata. Ya, untuk selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Apa itu frekuensi pernafasan? Apakah sudah ada yang tahu? Belum ya? Ya, Bu Guru akan menjelaskan frekuensi pernafasan, yaitu banyaknya seseorang dalam menghirup udara dalam setiap satu satuan waktu. Dan di sini frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, yang keempat posisi tubuh, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu suhu tubuh. Dan Bu Guru di sini akan menjelaskan secara rinci faktor-faktor tersebut. Jadi yang pertama yaitu tadi umur ya. Umur sangat berpengaruh, sangat memengaruhi frekuensi pernafasan. Semakin tua seseorang, maka semakin sedikit frekuensi pernafasannya. Mengapa demikian? Apakah ada yang tahu? Tidak ada ya. Ya sudah Bu Guru jelaskan. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan, yaitu kebutuhan seseorang semakin tua atau semakin dewasa membutuhkan kebutuhan metabolisme yang tidak banyak, sedangkan bayi yang baru lahir membutuhkan kebutuhan metabolisme yang sedikit. Jadi otot-otot atau sendi-sendi pada orang tua atau orang yang sudah dewasa itu cenderung sudah kaku dan tidak fleksibel, sedangkan otot-otot dan sendi-sendi pada bayi yang baru lahir itu masih sangat kuat. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini juga berpengaruh pada frekuensi pernafasan, yakni biasanya pada laki-laki cenderung memiliki pekerjaan yang lebih berat dan tentunya memerlukan fisik yang kuat daripada wanita, karena wanita itu tidak terlalu membutuhkan fisik yang kuat. Mengapa? Karena volume pada paru-paru wanita itu lebih kecil daripada paru-paru laki-laki. Jadi di sini frekuensi laki-laki itu lebih panjang daripada wanita. Kemudian yang ketiga, pekerjaan. Pada pekerjaan ini dilihat dulu ya pekerjaannya. Apabila pekerjaannya itu lebih berat, maka membutuhkan frekuensi pernafasannya itu lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, ketika ada orang yang berprofesi sebagai kuli bangunan, maka frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi daripada orang yang hanya bekerja di dalam ruangan atau seperti karyawan kantoran. Dan yang selanjutnya yaitu posisi tubuh. Pada posisi tubuh ini juga memengaruhi frekuensi pernafasan. Jadi semakin membutuhkan energi posisi tubuh, maka semakin meningkat frekuensi pernafasannya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Tidak ada.
Ya, contohnya yaitu misalnya ketika kita senam, kemudian kita berdiri lalu mengangkat tubuh kita, bagian dari tubuh kita, dan kemudian frekuensi tersebut itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kita hanya berdiri biasa saja. Begitu. Apakah paham? Ya, Ibu lanjutkan ya kalau paham. Yang terakhir yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin tinggi pula frekuensi pernafasannya. Contohnya seperti ketika kita berkeringat, maka frekuensi tubuhnya akan semakin tinggi daripada kita hanya duduk-duduk saja. Materi yang Ibu jelaskan barusan itu semuanya sudah menyangkut pada faktor-faktor frekuensi pernafasan ya. Dan sekarang Bu Guru akan menayangkan sedikit video berupa penjelasan dari faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan. Silakan disimak ya videonya. Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi untuk kita belajar biologi. Materi yang akan dibahas masih seputar tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yuk, mari kita simak videonya. Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara lain umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Selanjutnya ada jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Lalu ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya ada posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasannya rendah. Selanjutnya, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Sekian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video berisi penjelasannya. Jadi, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham gitu mungkin? Oke, pertanyaannya, berapa frekuensi pernafasan dalam 1 menit? Begitu ya? Ya, frekuensi pernafasan pada orang dewasa itu normalnya 12-16 kali per menit. Gitu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya. Kalau gitu, Bu Guru akan menjelaskan inti pembahasan dari hari ini, yaitu Bu Guru tadi sudah menjelaskan ya,
Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu ada 5. Apa saja? Yaitu yang pertama umur atau usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima suhu tubuh. Itu ya, diingat-ingat ya. Dan sekarang Bu Guru akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya, yaitu merangkum apa yang sudah Bu Guru jelaskan hari ini. Dikumpulkan minggu depan ya, jangan sampai lupa loh. Ya sudah, Ibu cukup materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya ketua kelasnya ayo dipimpin dulu doanya. Ya, selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini. Jangan lupa belajar ya di rumah, jangan lupa juga tugasnya. Semoga minggu depan masih bisa bertemu kembali dan juga diberi kesehatan semuanya. Ya sudah, Bu Guru akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.